Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soparudin. Saya di sini akan mengajar sebuah pelajaran matematika di kelas 10. Nah, untuk materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu mengenai persamaan nilai mutlak. Pengen tahu apa aja di dalamnya? Maka ikuti proses video saat ini. Check it out. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum masuk ke persamaan nilai mutlak, kita harus tahu dulu definisi dari nilai mutlak itu. Nah, nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif. Nah, yang mana dia nilainya itu pasti selalu positif. Contohnya seperti ini. Kita gambarkan terlebih dahulu dalam garis bilangan. Nah, dalam garis bilangan itu titik yang berada di tengah itu pasti titik 0. Ke arah kanan dia bernilai positif, sedangkan ke arah kiri dia bernilai negatif. Nah, seperti ini. Ibaratkan di sini ada satu orang berdiri di titik 0. Kemudian dia melangkah. Kita buat perbandingan antara dia melangkah ke kanan dan ke kiri. Misal kita gambarkan dia melangkah 3 langkah ke kanan. Kemudian bandingkan dengan dia melangkah sejauh 3 langkah ke kiri. Nah, saat dia melangkah ke kanan, otomatis dia berdiri di posisi 3. Sedangkan ke kiri, dia berdiri di posisi negatif 3. Nah, lihat perbandingannya saat dia berada di posisi 0, kemudian dia berjalan ke posisi positif 3, kemudian bandingkan dengan posisi di negatif 3. Dia dari sini ke kanan, dia kan bergerak sejauh 3 langkah. Nah, sedangkan ke kiri dia juga melaju sejauh 3 langkah. Nah, jadi meskipun berbeda tanda, tapi dia dalam mendefinisikan langkahnya itu kan selalu positif, tidak negatif. Misalkan ini kanan berjalan 3 langkah, ke kiri berjalan negatif 3 langkah, enggak seperti gitu kan. Jadi disinilah muncul mana definisi dari nilai mutlak, yang artinya definisi nilai mutlak itu, nah untuk nilai mutlak sendiri dia tandanya seperti ini. Bentuknya itu kurung tegak itu. Jadi dia posisinya seperti ini. Ini untuk mutlak. Kita anggap angka yang ada di dalamnya itu X. Nah, jadi si X ini dia bisa memiliki dua nilai. Dia nilainya bisa X positif jikalau X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Sedangkan yang satu lagi dia nilainya negatif X, yang mana X-nya itu kurang dari 0. Nah, kalau masih bingung kita lihat di contoh ya. Yang pertama, nilai mutlak dari 5 itu adalah 5, karena 5 sendiri sudah bernilai positif. Nah, sekarang kalau nomor 2, jikalau mutlak negatif 10, nah berarti nilai mutlaknya itu dia positif 10. Ibaratkan kayak melaju sejauh 10 langkah ke arah kiri, itu kan nggak bisa diibaratkan negatif ya, bisa positif juga. Jadi dia tinggal diubah aja tandanya dari negatif menjadi positif. Contoh lagi, berarti kalau misalkan mutlak 1 dikurangi 3 misalnya, nah otomatis ini harus diuraikan dulu. 1 dikurangi 3 itu berapa? Negatif 2. Berarti mutlak dari negatif 2 itu hasilnya sama aja dengan positif 2. Nah, seperti itu untuk definisi nilai mutlak. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, tadi kan misal di sini kita buat contoh soal ya. Contoh soal. Tentukan penyelesaian dari mutlak X ditambah 1 itu sama dengan 5 misalnya ya. Nah, kita jawab. Nah, kan tadi ingat ya, dalam definisi nilai mutlak itu dia kalau misalkan X, berarti dia ada dua pilihan.
dia bisa X-nya positif, X-nya negatif. Nah, sama halnya dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini. Nah, untuk yang pertama itu kita lihat mutlaknya. Dia mutlaknya itu X ditambah 1. Yang mana otomatis dia mempunyai dua pilihan. Yang pertama yaitu X tambah 1 itu sendiri. Dan yang satu lagi dia dikalikan dengan negatif. Seperti ini. Untuk ketentuannya sama, dia X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan yang bawah itu X-nya harus kurang dari 0. Nah, yang mana berarti di sini dia ada dua pilihan. Mutlak dari X tambah 1 sama dengan 5. Nah, dia ada dua pilihan. Yang pertama, X ditambah 1 itu harus sama dengan 5. Yang berarti kan satunya kita bisa pindahkan ya. Jadinya X sama dengan 5 dikurangi 1. Berarti nilai X-nya itu dia 4 kalau di sini. Nah, sedangkan yang satu lagi dia harus dikalikan dulu negatif. Nah, sama dengan 5, yang artinya jadinya negatif X dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi negatif X sama dengan 5 ditambah 1. Yang mana hasilnya negatif X itu sama dengan 6. Jadi nilai X-nya itu negatif 6. Jadi HP-nya itu atau himpunan penyelesaiannya itu adalah dia nilai X-nya itu 4 atau negatif 6. Nah, kalau masih bingung kita buktikan. Kita buktikan dulu. Kita ganti nilai X yang pertamanya itu dengan 4. Berarti mutlak 4 ditambah 1 sama dengan 5. Artinya 4 tambah 1 5. Berarti mutlak dari 5 itu harus sama dengan 5. Nah, mutlak dari 5 kan 5 sendiri ya kan, karena dia sudah bernilai positif. Nah, jadinya ini terbukti. Nah, sekarang lihat yang satu lagi. Mutlak negatif 6 ditambah 1 itu harus sama dengan 5. Jadinya negatif 6 tambah 1 hasilnya negatif 5. Jadi mutlak negatif 5 itu sama dengan 5. Nah, nilai mutlak dari negatif 5 apa? Positif 5. Karena dia nilai mutlak itu selalu positif. Jadinya positif 5 sama dengan 5. Berarti terbukti. Nah, jadi seperti itulah salah satu penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.